Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk pertemuan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan keempat. Kita akan melakukan evaluasi. Untuk itu kita awali untuk berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita kali ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita akan melangkah terlebih dahulu mengenai apa itu definisi dari evaluasi. Sebelum belajar mengevaluasi, tentunya sampean harus tahu apa itu arti dari evaluasi. Evaluasi ini adalah secara garis besar sebuah proses untuk menilai berdasarkan ketentuan tertentu dan tujuan tertentu, tentunya menggunakan alat ukur, dan setelah itu melakukan perbaikan. Jadi intinya adalah ada sebuah proses menilai, ada hal yang dinilai, ada alat penilainya. Setelah itu tujuannya adalah untuk menemukan kekurangan dan melakukan perbaikan. Oke, saya harap bisa dipahami tentang proses evaluasi. Untuk lebih dipahami lagi, kita melangkah pada slide yang berikutnya. Saya mencoba mengingatkan kembali mengenai tugas pada pertemuan 1, 2, dan 3. Semoga sudah diselesaikan dengan baik. Lalu bagaimana dengan yang belum? Tentunya ini fungsi dari proses evaluasi. Evaluasi ini akan menentukan jalan atau solusi untuk yang sudah menyelesaikan tugas pada pertemuan 1, 2, dan 3. Kita akan mengingat kembali untuk materi pertemuan pertama sampai dengan ketiga itu. Di sana untuk tugas pertama saya memaparkan mengenai aturan main pembelajaran BK, mulai dari menyimak video, mengisi link presensi di grup, juga melakukan komen, memberikan komen di akun YouTube sekolah, mengerjakan tugas dan mengupload di GCR. Kemudian ini yang banyak kekurangan dari Ananda sekalian, tidak menyimak video sampai dengan selesai, jadi tidak memahami materi dengan baik, juga tidak tahu apa tugas yang diberikan. Jadi biasakan untuk memahami video sampai dengan akhir. Buku yang saya minta disiapkan itu menjadi bagian dari tugas pertama. Yang kedua, kita akan memulai langkah produktif dengan membuat pohon karir. Nah, saya harapkan sampean sudah mulai memiliki kemandirian. Jadi jika merasa materi ada kekurangan, dari pihak sampean merasa kurang paham, 1, harus tanya. 2, saya akan mengarahkan sampean untuk mencari sumber yang bisa dipercaya melalui internet, karena harus sudah mulai produktif dengan cara-cara yang kreatif. Membuat pohon karir itu adalah salah satu bentuk nyatanya. Yang ketiga, saya memberikan tugas untuk melihat komitmen sampean dengan memfotokan rangkuman materi pada setiap pertemuan. Saya ingin semester genap ini setiap pertemuan BK sampean melakukan rangkuman materi. Untuk pertemuan 3, berarti materi pertemuan 1, 2, dan 3 itu dirangkum, rangkumannya difoto, upload ke GCR. Berikutnya kita akan melangkah pada tahapan evaluasi bulanan. Kenapa saya tadi mempertanyakan tugas 1, 2, dan 3 itu bahan yang akan kita evaluasi. Tahapannya yang pertama adalah sampean harus mengisi Google Form. Saya kirim linknya melalui GCR, diisi dengan sungguh-sungguh dan jujur. Itu modal awal sebagai data valid yang akan kita evaluasi. Yang kedua, alat ukurnya adalah seseorang dinyatakan berhasil untuk pertemuan ini ketika mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 dengan tepat waktu. Yang tidak mengerjakan, belum mengerjakan, atau mengerjakan tapi terlambat, di situ akan menemukan permasalahannya. Nah, yang
ketiga adalah langkah perbaikan. Perbaikan yang sampean lakukan adalah yang belum mengerjakan dikerjakan, yang sudah dikerjakan tapi terlambat, berarti pertemuan mendatang harus lebih tepat waktu. Itu yang disebut dengan evaluasi. 1. Ada hal yang dievaluasi. 2. Menyadari bahwa ada kekurangan dari target. Bisa juga ada keinginan untuk meningkatkan kualitas dirinya sampai sendiri. Dan yang ketiga ada langkah perbaikan. Saya harap penjelasan ini bisa dipahami. Jika ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Saya tegaskan kembali untuk tugas pada pertemuan kali ini sebagai bentuk evaluasi. Diperhatikan GCR-nya, saya kirimkan link di sana, diisi dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Kemudian sampai screenshot pada bagian akhirnya saja. Pada bagian akhir pengisian Google Form-nya itu diupload ke GCR sebagai bukti telah mengerjakan tugas. Oke. Ini simulasinya. Jadi untuk soal nomor 1, saya ada pernyataan, saya sudah mengumpulkan tugas pertemuan ke-1. Kalau sudah dijawab iya. Kalau tidak, sampean pilih option tidak, dan saya kepingin sampean memilih mau berjanji diselesaikan tanggal 30 atau tanggal 31 Januari. Pilih salah satu. Itu berlaku untuk tugas nomor 1, 2, dan 3. Jadi dijawab dengan jujur. Kemudian yang keempat, tuliskan juga kalimat di bawah ini yang menggunakan link, bisa langsung diketik di sana. Yang menggunakan buku, ditulis di bukunya. Itu untuk tugas pertemuan kali ini. Saya harap semuanya bisa belajar jujur untuk mengevaluasi dirinya sampean sendiri. Alhamdulillah untuk akhir pertemuan ini kita sudah memahami tentang apa itu evaluasi. Semoga semuanya bisa paham. Untuk pertemuan mendatang silakan dipersiapkan, bisa browsing dulu tentang dampak pernikahan di usia muda agar pembahasan kita bisa lebih lancar. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.